Assalamualaikum, perkenalkan saya Atia dari Universitas Mercu Buana. Kali ini aku akan menguji asumsi klasik menggunakan software SPSS. Uji asumsi klasik memiliki empat cara atau 4 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji autokorelasi, yang ketiga ada uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Sebelum kita mulai, kalian wajib mempersiapkan data sekunder terlebih dahulu. Dan ini contoh data sekunder yang udah aku buat. Kemudian kita lanjut ke software SPSS. Untuk di bagian variable view, kita masukkan data sesuai dengan Excel. Kita tulis X1, X2, X3, dan Y. Untuk labelnya, ROE, ROA, EPS, harga saham. Kemudian lanjut untuk measure-nya kita pilih yang scale. Nah, kemudian kita buka data view. Untuk data view kita ambil dari data sekunder yang telah kita buat di Excel. Untuk datanya hanya yang di bagian variabel X dan variabel Y aja ya. Kemudian kita paste. Nah, ini muncul data sekunder yang tadi udah kita buat di Excel. Kita langsung aja uji normalitas. Untuk uji normalitas, kalian bisa klik di bagian Analyze, kemudian kalian pilih yang Regression, kemudian klik yang bagian Linear. Untuk variabel Y dan variabel X, kalian pindahkan ke kolom yang berbeda. Variabel Y masuk ke kolom dependent dan variabel X masuk ke dalam independent. Kemudian kita klik yang plots. Untuk uji normalitas, kalian bisa menggunakan histogram dan probability plot. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini hasil output dari uji normalitas yang tadi. Untuk melihat hasil uji normalitas, kalian bisa lihat di bagian histogram dan pplot. Nah, untuk uji normalitas dikatakan normal apabila nilai signifikan di atas 5% atau 0,5, maka dikatakan normal. Namun sebaliknya, jika memiliki nilai di bawah 5%, maka data tidak memiliki distribusi normal. Kemudian kita lanjut uji autokorelasi. Masih sama seperti uji normalitas, kalian bisa klik ke bagian Analyze, kemudian pilih Regression, kalian pilih yang Linear. Kita reset ulang. Kita masukin satu persatu sama kayak tadi untuk variabel X, masuk ke dalam independen,
dan untuk variabel Y masuk ke dalam dependent. Nah, untuk uji autokorelasi, kalian bisa klik yang bagian statistik. Kalian nggak perlu centang semuanya, karena kita mau menguji autokorelasi, jadi kalian cukup mengklik yang Darwin-Watson aja. Kita klik continue, lalu oke. Nah, ini hasil dari uji autokorelasi. Nilai Darwin-Watson-nya 1,186. Kemudian kita lanjut uji multikolinearitas. Sama kayak tadi, kita klik ke bagian analyze, regression, linear, kita reset, masukkan seperti tadi variabel X masuk ke dalam independen, dan variabel Y masuk ke bagian dependent. Kemudian kalian klik yang bagian statistik. Karena kita ingin menguji multikolinearitas, kalian cukup mencentang, klik centang yang part and partial correlation dan collinearity diagnostic. Kita klik continue, lalu oke. Nah, kita lihat hasil output dari uji multikolinearitas. Ini data output untuk uji multikolinearitas, tolerance dan FIF. Jika Anda menggunakan tolerance, maka nilai mesti harus lebih besar dari 0,01. Sementara jika kalian menggunakan FIF, maka nilainya mesti lebih kecil dari 10. Dan yang terakhir, kita uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, kalian bisa klik ke bagian analyze, regression, linear, terus kalian bisa pilih yang plots, kita klik ya continue. Nah, untuk uji heteroskedastisitas, kita hanya perlu mindahin yang GPRate ke variabel X dan SRESID ke variabel S. Kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, ini hasil output dari uji heteroskedastisitas. Kita lihat hasilnya. Nah, ini yang scatter plot. Untuk hasil heteroskedastisitas, jika titik data menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan X, serta tidak membentuk pola seperti zigzag, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.